Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bagas Reza. Kali ini kita akan membahas soal seputar Timnas Indonesia. Untuk FIFA Matchday Juni 2023 kali ini Timnas Indonesia memanggil 26 pemain dan Sintayong paling banyak memanggil 10 pemain yang berkarir di luar negeri. Kemudian juga ada 4 wakil dari Persib dan klub-klub lainnya. Nah, ini yang menarik adalah dalam pemanggilan kali ini, dia tidak memanggil kiper utama Timnas Indonesia, yaitu Nadeo Argawinata. Nah, namun di sisi lain ada nama baru, yaitu Reza Arya Pratama yang merupakan kiper PSM Makassar. Dan ini adalah pemanggilan pertama Reza Arya Pratama di Timnas Indonesia. Saya pikir ini adalah salah satu sinyal bahwa Sintayong sedang mencari kiper terbaik untuk Timnas Indonesia. Kalau kita ketahui FIFA Matchday Juni ini kita akan melawan Palestina dan Argentina. Sementara untuk ke depan ada ajang yang sangat besar buat Sintayong, yaitu Piala Asia 2023 yang akan dilaksanakan Januari 2024. Ini akan jadi titik balik Sintayong karena memang kontraknya sudah habis sejak Desember dan Ketua Umum PSSI bilang kalau Piala Asia adalah ajang yang jadi patokan utama Sintayong dan akan dievaluasi setelah itu. Jadi bisa jadi Sintayong ini berpanjang ataupun tidak diperpanjang nantinya, itu tergantung dari hasil dari Piala Asia. Menuju ke Piala Asia ini akan ada banyak FIFA Matchday yang akan dilakoni Timnas Indonesia, dan pada bulan Juni ini sudah mulai nih akan ada melawan Palestina, kemudian melawan Argentina, yang dimana memang dua tim ini jauh dari peringkat Indonesia ya. Palestina di peringkat 93 kalau nggak salah, kemudian Argentina peringkat 1. Di FIFA Matchday inilah akan jadi persiapan panjang Sintayong mempersiapkan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 yang akan dilaksanakan 2024 nanti. Jadi ada September itu ada FIFA Matchday juga, kita belum tahu lawannya. Kemudian November juga ada FIFA Matchday. Nah, 2 FIFA Matchday ditambah 1 yang Juni ini akan jadi persiapan Sintayong. Nah, kalau kita melihat komposisi kiper, sepertinya Sintayong sedang mencari kiper terbaik untuk Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 mendatang ya. Seperti kita tahu, panggilan kali ini ada Reza Arya Pratama, kemudian Hernando Ari, kemudian ada Syahrul Trisna, dan hanya satu nama, Syahrul Trisna, yang bertahan dari 3 pemanggilan terakhir Timnas Indonesia. Untuk 3 pemanggilan terakhir Timnas Indonesia di posisi kiper, pertama di Piala AFF 2022 ada Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Muhammad Riyandi. Kemudian komposisi kiper di FIFA Matchday Maret 2023 untuk Timnas Indonesia ada Nadeo Argawinata, Dava Fasya, dan Syahrul Trisna. Kemudian untuk komposisi kiper saat ini ada Reza Arya, Syahrul Trisna, dan Hernando Ari. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa Syahrul Trisna kemungkinan akan jadi kiper utama menggantikan Nadeo Argawinata, karena memang performa Nadeo di laga terakhir bersama Bali United itu cukup mengecewakan ya. Lalu di sisi lain di FIFA Matchday Maret kemarin pun 2 kali Syahrul Trisna menjaga gawang Timnas Indonesia. Artinya kemungkinan Syahrul Trisna saat ini adalah kiper nomor 1 Timnas Indonesia. Kemudian Nadeo sudah bergeser, jadi kita Sintayong memanggil Reza Arya Pratama. Reza Arya ini adalah kiper PSM yang membantu mereka juara Liga 1. Kemudian juga dia merupakan kiper dengan kebobolan tersedikit di Liga 1 2023 dengan 24 gol, dan ini sangat layak untuk dicoba Reza Arya Pratama. Dan kemungkinan bisa jadi Sintayong juga
akan melihatnya di latihan dan bisa jadi dia melakukan debutnya di laga lawan Palestina atau Argentina. Lalu ada Hernando Ari di kiper selanjutnya yang dipanggil. Saya kira ini adalah Hernando Ari membuktikan bahwa dia layak dipanggil lagi. Dia sudah pernah dipanggil di TC sebelumnya, tapi sekarang adalah comebacknya setelah cedera panjang. Dia sukses juga mengantarkan timnas U22 Indonesia meraih medali emas. Nah, ini saya pikir jadi satu kredit buat Hernando sendiri dilirik oleh Sintayong, karena saya pikir Sintayong tertarik dengan pencapaian Hernando yang meraih medali emas, dan itu membuktikan bahwa mental juara sudah terbentuk di diri Hernando sebagai kiper. Nah, ke depan saya kira ada penambahan nama yang akan dipanggil di posisi kiper ini ya, terutama untuk pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi. Dalam pemanggilan TC kali ini ada 10 pemain yang berkarir di luar negeri, ada 7 diantaranya adalah pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan ya. Nah, ke depan bisa jadi di posisi kiper ini melihat pemain keturunan atau pemain naturalisasi, dan PSSI sudah berkomitmen ya akan mencari pemain grade A di Eropa, pemain keturunan atau pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia. Kita tahu ya, beberapa waktu lalu ada kiper muda dari klub Yunani Panathinaikos, ya ini Cyrus Margono, itu juga dikabarkan sedang mengurus proses menjadi WNI, karena memang kata Hamdan Hamidan untuk proses naturalisasi ataupun proses jadi WNI dari Cyrus Margono ini lebih mudah karena dia memiliki 2 kewarganegaraan ya, Amerika Serikat dan juga Indonesia. Andaikan dia melepaskan salah satu negaraannya dari Amerika, dia langsung bisa menjadi WNI. Dia juga memiliki keturunan dari ayahnya yang namanya juga Cyrus Margono, yang Margono sangat identik dengan Jawa, nama Jawa. Dan kita juga nantinya bisa melihat mungkin ya, kalau kita selama ini yang pemain keturunan selalu menggaung-gaungkan di posisi kiper, ada kiper Sampdoria Emil Audero. Tentu saja ini jika PSSI komitmen dengan statementnya yang kemarin bilang akan mencari pemain grade A di Eropa untuk naturalisasi. Nah, siapa tahu Emil Audero bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia. Kita tidak tahu juga, tapi kita juga tidak bisa meremehkan PSSI untuk statementnya itu ya. Di sisi lain, ketika Liga 1 nanti berjalan seiring waktu menuju Piala Asia, kita juga tidak tahu, mungkin ada kiper-kiper lokal atau kiper-kiper dari tim-tim Liga 1 yang menarik perhatian Sintayong dan performanya juga dianggap layak mengisi posisi kiper timnas Indonesia. Kita tidak tahu, makanya kita nantikan saja gebrakan Sintayong mencari kiper-kiper untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Dan bisa jadi di posisi ini kita akan melihat siapa yang layak jadi kiper timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Oke, itu saja dari saya. Saksikan terus YouTube saya, jangan lupa subscribe di channel saya Bagas Reza. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, di pembahasan soal sepak bola lainnya dan juga vlog-vlog saya. Dan juga tonton sampai habis videonya. Terima kasih.